warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, semoga menjadi Rabu yang mubarak, di mana hanya dengan seizinnya dan hidayahnya Subhanahu wa ta'ala kita terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akui semuanya ini tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang membuat nilai-nilai keimanan itu begitu indah, begitu kita cintai. Ya. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Allah lah yang paling berperan membuat kekufuran dan kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang kita benci dan yang kita hindari, insyaallah. Jamaah rahimahumullah, tidak terasa alhamdulillah pagi hari ini kita memulai surat Al-Jumu'ah. Ya, Al-Quran menyebutnya dengan Jumu'ah, ya. Mimnya dhammah, Al-Jumu'ah. Walaupun bisa aja kalau mau dibaca Al-Jum'ah. Ya. Tentu sampai dijadikan nama sebuah surat dari sekian 114 surat tidak terlepas karena kemuliaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang membuat orang-orang Yahudi itu cemburu berat kepada kaum muslimin. Ya. Hadits ini terdapat di tafsir surat Al-Fatihah Ibnu Katsir. Ya. 3 hal yang membuat Yahudi itu cemburu berat. Innahum lam yahsudunana kama yahsuduna ala thalathati asya. Ya. Yang pertama apa? Allah berikan khusus kepada umat Muhammad apa yang disebut dengan qiblah, yaitu Ka'bah. Ya. Nah, karena itu wajar jika keimanan yang baik akan selalu mendambakan Ka'bah. Ya. Betapapun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Yang kedua adalah hari Jumat. Ya. Mereka diberi hari Sabtu. Ya. Mereka mendambakan, coba kami orang Yahudi yang mendapatkan hari Jumat. Padahal solusinya gampang, ya. Ya. Masuk Islam aja, udah selesai kamu dapat hari Jumat. Kenapa kesel-keselan? Ya. Yang sedih adalah kaum musliminnya. Ya. Orang Yahudi begitu mendambakan punya hari Jumat, kaum muslimin ya, biasa-biasa saja hari Jumat. Ya. Karena itu buktikan kepada Allah bahwa hari Jumat bagi kita umat Islam adalah hari spesial. Ya. Inti spesial itu adanya perbedaan amal yang lebih banyak. Ya, ya salah satunya ya bagaimana menjadikan surat Al-Kahfi sebagai bacaan hari Jumat. Ya. Nggak kuat Al-Kahfi ya salawat kepada Rasulullah aja lebih banyak. Ya. Nggak kuat salawat, doa aja lebih banyak. Ya. Itu semua merupakan rangkaian-rangkaian amal yang disunahkan, yang intinya adalah di hari Jumat Allah inginkan orang beriman itu frekuensi takarrubnya, kedekatannya kepada Allah
menjadi lebih tinggi daripada hari-hari yang lain. Apakah dengan tilawah Al-Kahfi, sholawat, doa, infak, tilawah, apa aja. Ya. Khususnya bagi orang beriman, datang ke masjid lebih awal. Ya. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi merupakan mukhalafatus sunnah yang sangat keterlaluan ya. Menyanyiakan hari Jumat yang sangat keterlaluan. Ya, kalau ibu-ibu lihat di masjid-masjid, ya, datang sholat Jumat pas khotib sudah di atas mimbar. Ya. Ya, karena saat itu Allah sudah menutup catatan amal bagi pelaksana sholat Jumat. Artinya sudah dianggap ya semacam pelaksana sholat Jumat gugur kewajibannya. Nggak ada fadilah ini, fadilah itu. Ya. Ya, di tempat-tempat lain, Masya Allah, ya. Apalagi kalau ibu ke Masjidil Haram, ya, orang nunggu sholat Jumat itu dari jam 7, ya. Dari jam 6 juga sudah ada, ya. Di negeri kita, ya, lebih, kata ibu lihat hari Jumat di masjid, datang jam 11 saja, itu masih 1-2 orang, ya. Ya, bahkan satu masjid tertentu, ya, datang sholat Jumat jam 11 masih terkunci masjidnya, ya. Sehingga ya duduk di pelatarannya, ya. Nah, ini suatu hal yang jauh dari yang diinginkan oleh Allah, ya, terutama saat kita mengkaji suratul Jumu'ah ini, ya memang harus target besarnya adalah bagaimana di hari Jumat kita menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah, lebih banyak amalnya, ya. Sehingga tidak berlebihan jika disebut oleh para ulama Idul Muslimin al-Usbu'i, ya, hari raya kaum muslimin yang sifatnya pekanan. Ya, karena hari raya maka di sebagian tempat memang Jumat itu hari libur, ya, tapi bukan untuk rihlah, ya, untuk tamasya, tapi untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu merupakan musibah yang luar biasa ketika hari Jumat ini di kehidupan umat Islam kehilangan bobotnya, kehilangan nuansanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ya. Jadi harus kita ingat ya, di As-Saff Allah meminta kita agar jangan menjadi manusia yang tidak seimbang antara ucapan dan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Maka salah satu amalnya adalah menjalankan apa yang dijelaskan oleh Allah di surat Al-Jumu'ah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taquluna ma la taf'alun. Ya. Di As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum
bunyanun marsus. Ya. Maka hari Jumat ya, umat Islam ya, seperti dalam latihan bagaimana mereka berkumpul ya, dan wajib berkumpul di masjid yang bisa terlihat bagaikan bangunan yang tersusun rapi dengan soft-softnya ya. Disebut dengan Jumu'ah karena artinya ngumpul ya. Kalau saja ngumpulnya itu didasari ilmu yang baik, didasari iman yang baik, maka akan menjadi modal ya, menjadi modal yuqatiluna fi sabilihi ya. Karena untuk bisa yuqatiluna fi sabilihi, berjuang, itu Al-Quran tidak menghendaki hanya yang penting ada senjatanya, yang penting badannya sehat kuat, enggak begitu. Islam menginginkan saat yuqatiluna itu harus juga dengan kekuatan iman ya. Kekuatan ruhi, kekuatan ukhuwah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun ya. Dan perintah wadhkurullah ada di salat Jumat ya. Allah inginkan adanya soliditas kaum muslimin, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu ya. Jadi suratul Jum'ah adalah manhaj yang lebih rinci dalam melaksanakan suratul Saff ya. Di akhir ayatnya, suratnya As-Saff, menjadi kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam, itu tidak cukup menjadi ansarullah yang hanya mengandalkan fisik ya, strategi ya. Harus mengandalkan kuwatul iman ya, kuwatul taqarrub ilallah, sebagaimana yang akan secara rinci dijelaskan di surat Al-Jumu'ah insyaallah. Ya, seperti yang pernah kita bahas ya, bahwa apa yang ada di alam semesta semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bertasbih secara bahasa artinya yunazzih, mensucikan Allah dari segala kekurangan ataupun penyimpangan ataupun ketidakakurasian di dalam wahyunya ya. Itu fikrahnya seperti itu ya. Amal-amalnya adalah kesiapan melaksanakan seutuhnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik qauli ya, qauli yaitu bertasbih secara khusus subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim, secara amali ya, salat-salatnya dan ibadah-ibadah yang lain ya. Aqidi, yakin betul bahwa Allah lah yang maha sempurna, sehingga sudah seharusnya manusia bertasbih ya. Dan di surat ini salah satu bentuk kata tasbih dengan kata kerja mudhari', fi'il mudhari' ya, yaitu al-jumu'ah dan at-taghabun ya. Yang lainnya fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ya.
Yang lain-lainnya dengan fi'il amr, ya. Subbihisma rabbikal a'la, ya. Sabbih, ya. Hamdi rabbik, ya. Yang lain ada yang masdar, ya. Fasubhanallahi hina tumsun, subhanalladzi asra, ya. Maka seperti yang dijelaskan dalam ilmu nahwu bahwa fi'il mudhari' adalah kata kerja menunjukkan sedang atau akan. Jadi pengertiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik saat ini bahkan sampai yang akan datang akan terus bertasbih kepadanya seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Illal insan, kecuali manusia, ya, diberi, nggak disetting oleh Allah, ya. Cuma diberi penyadaran, motivasi, ya. Cuma diberi resiko kalau nggak bertasbih begini, ya. Maka alangkah mulianya orang-orang yang beriman jika walaupun tidak disetting, dia ingin menjadi hamba-hambanya yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, semoga kita bisa bertasbih melebihi dari standar, ya. Ya, kita maksud saya bertasbih qauli, ya. Istilahnya habis sholat kita udah pasti subhanallah, subhanallah 33 kali, ya. Tapi syukur minimal bisa ditambah ba'da subuh atau pagi hari subhanallahi wa bihamdih 100 kali, ya. Rasulullah menyatakan Allah mengampuni dosa orang yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali wa in kana mithla zabadil bahr. Andai kata dosanya sebanyak buih di lautan. Ya. Ya, mau lebih sempurna lagi, tambah 100 lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Mau lebih sempurna lagi, la ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Tidak terukur. Silahkan sebanyak mungkin. Ya. Dan penting kalau kita saat ini merasa hidupnya lurus-lurus aja, aman-aman aja, serba manis, sesungguhnya tuntutannya lebih kuat lagi, ya. Untuk bertasbih Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Kenapa demikian? Karena, ya, ketika kita dalam kondisi baik-baik aja bertasbih, maka tasbih kita itu dihitung oleh Allah sebagai investasi. Ya. Investasi apa? Investasi kalau kamu nanti, ya, berada dalam kesulitan, maka saat kamu baca lagi tasbih itu akan mempercepat datangnya pertolongan Allah. Itu akan membuat dirimu tangguh, teguh, ya. Oleh karena itu Nabi Yunus ketika ditolong oleh Allah karena tasbihnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, Allah katakan karena memang kebiasaannya udah bertasbih seperti ini, ya. Sebelum kejadian dilempar ke laut ditelan ikan, memang sudah kebiasaannya adalah bertasbih. Ya, maka Allah katakan di surat As-Saffat, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalau saja Nabi Yunus itu tidak biasa bertasbih,
maka Allah tidak akan tolong dia berada di perut ikan itu dan akan ada sampai ya, hari kiamat. Wallahu a'lam. Kata para ahli memang di lautan sana ya, masih ada ya, ikan paus yang usianya sangat tua sekali. Ya. Apakah ini syarat apa yang dikatakan oleh Allah akan berada di perut ikan sampai kiamat. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini mengisyaratkan adanya ikan paus yang berumur ratusan tahun. Ya. Jadi kita sebagai manusia, betapapun diri kita tidak disetting demikian, tapi kita menginginkan agar Al-Quran yang menyeting kita menjadi hamba-hambanya yang bertasbih kepada Allah. Ya. Sehingga bahagia kita ketika tidaklah suatu hari kita berada di dalamnya, kita udah bertasbih, maka itu hari yang mulia, hari yang membahagiakan bagi kita. Dan tidaklah ada suatu hari yang di mana kita lupa tidak bertasbih atau sibuk tidak bertasbih, itu kecuali menjadi hari yang kita sedihkan, di mana dia terlewati dan tidak akan kembali kepada kita. Ya. Sehingga besoknya kita akan berusaha bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Yusabbihu lillahi. Hinya asroh kan. Ya. Maka kenapa harus bertasbih? Untuk mengakui bahwa Allah itu Al-Malik. Ya. Raja. Ya. Penguasa tunggal di alam semesta ini. Al-Quddus, ya, yang maha suci. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya. Jadi dalam kenyataan hidup, ya, bertasbih yang diinginkan dari surat Al-Jumu'ah ini, manusia hanya mengakui kekuasaan yang sungguhnya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penguasa yang sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika manusia diberi kekuasaan oleh Allah, tapi kekuasaannya tidak dijalankan sesuai dengan aturan Allah, berarti dia tidak bertasbih kepada Allah, berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah penguasa yang sesungguhnya di alam semesta ini, ya. Maka sudah seharusnya ketika manusia berkuasa, ya, sesuai dengan, harus menyesuaikan dengan penguasa atasnya. Ya. Bukankah dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan semua harus begitu kan? Ya. Peraturan daerah, ya, peraturan sebuah provinsi nggak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Ya. Nggak bisa pusat mengatakan boleh begini, ya, daerah mengatakan nggak boleh. Ya. Itu padahal cuma sekup, ya, sekup sebagian kecil bumi, sebetulnya Indonesia. Ya. Apalagi ini alam semesta. Bagaimana mungkin Allah sebagai penguasa punya aturan-aturan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, tapi ketika kamu berkuasa, kamu, ya, menghendaki cara yang lain.
itu sangat membuat Allah Subhanahu wa taala ya terusik sekali ya. Sehingga nanti di akhirat sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ghafir ya, Allah akan menyatakan dirinya kepada manusia-manusia yang telah dikumpulkan, terutama kepada yang dulu pernah menjadi penguasa. Ya, udah jelas ada Fir'aunnya, ada Namrudnya, ya. Ada yang abad-abad ini semua akan dengar itu ketika nanti Allah akan mengumumkan, ya, Anal Malik, ya, sayalah penguasa yang sungguhnya. Ya. Adakah yang masih merasa menjadi penguasa? Ya. Limanil mulkul yaum. Ya. Adakah manusia-manusia dulu yang berkuasa di dunia saat ini merasa masih berkuasa? Maka semuanya sepakat menjawab, Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hari ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha dikdaya, ya. Nggak bisa diatur-atur oleh siapapun. Bahkan sebaliknya mengatur, ya. Orang beriman ya, untuk mengakui Allahul Wahidul Qahhar, ya, nggak nunggu hari kiamat. Ya. Sekarang juga ya Allah, kami siap mengakui kamu sebagai Al-Wahidul Qahhar. Ya. Sehingga ya, fitnah kekuasaan yang luar biasa di zaman ini, ya, ketika manusia berkuasa, tapi kemudian kekuasaannya hanya untuk menzalimi kaum muslimin, menindas kaum muslimin, mematikan cahaya Islam. Ya, ini musibah yang besar yang dialami oleh manusia. Ya, semoga Allah mengampuni orang-orang beriman yang berkuasa, tapi kekuasaannya hanya untuk mendalimi Islam dan kaum muslimin. Ya. Yang aslinya Allah berikan kekuasaan itu untuk mendukung keislaman, nilai-nilai Islam, dan mendukung kehidupan kaum muslimin. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya, hiduplah secara mulia. Ya. Jangan sampai karena kekuasaan kamu menjadi hidup lebih hina di hadapan Allah. Ya. Sehingga karena berkuasa kamu menjadi lebih hina di sisi Allah. Ya. Mendingan kamu nggak usah berkuasa deh. Ya. Jadi orang-orang biasa aja, tapi tunduk kepada Allah. Ya. Sehingga yang namanya nggak berkuasa ya terbatas ya. Ketika berkuasa digunakan untuk mensejahterakan kaum muslimin, ya, maka dia menjadi penguasa yang mulia di sisi Allah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyebut dirinya penguasa, ada istilah Al-Malik, ada istilah Malik, dan ada istilah ya Malikal Mulk. Qulillahumma Malikal Mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah perlu katakan tu'ti tanzi', supaya apa? Supaya manusia sadar betul, ya. Berkuasa atau enggak berkuasa itu hanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Ya, maka Allah inginkan, ya, usahakanlah
Ketika belum berkuasa hidup mulia, berkuasa lebih mulia lagi. Jangan sampai ya nggak berkuasa udah hidup rendah di sisi Allah, berkuasa lebih rendah lagi karena kekuasaannya tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu orang-orang yang paham prinsip-prinsip ini semua ingin melarikan diri, jangan sampai ya mendapat amanah kekuasaan karena dampaknya yang luar biasa. Dia bisa tudzil, ya, dia bisa menghinakan manusia di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Ya. Tapi kalau sudah dia datang tanpa tanpa diharap-harapkan, ya, maka tidak ada kecuali harus sabar. Ya, ibarat sebuah perang, wa idza laqitum fasbiru. Kalau sudah datang di hadapan kita, ya dihadapi dengan penuh kesabaran, manfaatkan kekuasaan itu untuk meningkatkan derajatmu di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah ungkapkan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Nomor satunya adalah penguasa yang adil, imam adil. Jadi itulah tasbih manusia yang mengakui Allah sebagai Al-Malik. Ya. Allah menyebut dirinya juga dengan malakut. Ya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut. Ya. Ya. Kata malakut untuk menunjukkan ya, kekuasaan Allah yang tidak ada batasannya. Ya. Kalau seplanet bumi aja luasnya udah luar biasa, manusianya berkuasa ya secuil saja. Dari planet bumi sekian, Firaun cuma berkuasa semesir aja ya. Ya, sepotong kecil dari benua Afrika. Tapi karena kekuasaannya Firaun ya akan memimpin tidak hanya di dunia, tapi juga akan memimpin di akhirat terhadap pengikut-pengikutnya, ya. Tapi memimpin dalam rangka apa? Naudzubillah, masuk neraka. Ya. Ya. Maka Al-Quran mengingatkan hati-hatilah, ya. Hidup di dunia ini, ya. Pemimpin siapa yang kamu dukung, ya. Karena kalau pemimpin itu berkhianat kepada Allah, maka dia tidak akan masuk neraka sendirian. Dia akan masuk neraka bersama semua pendukung-pendukungnya. Ya, di surat Hud Allah katakan apa? Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Dia akan berada di garis depan, yaqdum, ya. Berada di garis depan bersama pengikut-pengikutnya. Kemudian masuk neraka, fa'auradahum nar. Ya. Ketika masyarakat ditindas oleh Firaun, maka masyarakatnya itu berdoanya begitu, berdoa seperti ini, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Ya. Ya Allah, masukkan tidak saja Fir'aun, semua pengikut dan pendukung Fir'aun adab yang paling dahsyat. Ya. Ya, Allah juga menyebut dirinya dengan kata Malik, ya. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya. Ya, tentu kata yang lebih banyak hurufnya sekaligus menunjukkan makna yang lebih luas. Ya. Artinya kekuasaannya lebih luas karena Allah menyebut Malik saat di surga. Ya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya. Tasbih kita harus juga bermakna Al-Quddus. Allah Maha Suci. Suci dari kekurangan, dari penyimpangan.
suci, nggak mungkin mengandung ketidakadilan, ya. Dan itu yang seharusnya dimiliki oleh Al-Malik, ya, penguasa. Dan Allah sebagai penguasa menyatakan dirinya Al-Quddus, ya. Konsep berkuasanya udah pasti pas dengan kebutuhan manusia, ya. Maka jangan sampai manusia itu, ya, sadarnya bahwa manhaj Allah di dalam mengatur kehidupan ini benar, nunggu manusianya dihancurkan dulu, diporak-porandakan dulu, naudzubillah, ya. Ya, akan lebih cepat, ya, jika apa yang dikatakan Al-Quran langsung diikuti. Dan penguasa yang enggan mengikuti cara Allah berkuasa pasti karena tidak mengakui Allah sebagai Al-Quddus, ya. Jadi dia merasa, ya, konsep kami bisa jadi lebih baik dari Al-Quran, konsep kami sama dengan Al-Quran, ya. Ya, sebagaimana yang diungkapkan di Al-An'am 93, ya, orang menolak wahyu Allah itu, ya, tidak terlepas karena 3 kondisi. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya. Dia merasa bisa menandingi Allah. Uhiya ilayya. Man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilai syai'. Ya. Padahal dia itu nggak ngerti apa-apa. Ya, wa man qala sa'unzil mithla ma anzalallah, ya. Bahkan dia siap menandingi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Maka Allah sebut dengan al-zalam, ya, orang paling durhaka. Ya. Dan orang seperti ini akan sudah merasakan bahayanya, ya, kehidupan seperti ini sejak sakaratul maut. Ya. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Sifat yang ketiga, Allah harus kita tasbih, berikan tasbih kepadanya karena Al-Aziz. Al-Aziz itu bisa mau diartikan yang maha mulia bisa, yang maha perkasa bisa, yang maha, ya, walaupun semuanya hanyalah pendekatan. Ya. Yang penting kita semua tahu, ya, maksud asli ketika Allah menyebut dengan Al-Aziz. Ya. Jadi maksud aslinya, ya, dia dari kata Al-Izzah, artinya mulia ataupun menang ataupun jaya, ya, ya, unggul apa aja, ya. Dan makna izzah, ya. Maka yang diinginkan adalah ketika Allah menyebut Al-Aziz, bahwa ketika kamu bertasbih kepada Allah dalam hidupmu, ya, maka kamu akan, ya, ikut merasakan izzatullah, ya. Merasakan izzatullah, ya.
prinsip ini dijelaskan di surat Fatir, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menginginkan kemuliaan, ya, keunggulan, itu adanya hidup bersama Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya. Allah itu memiliki izzah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Ya. Ini makna positifnya. Ya. Ya. Makna negatifnya buat manusia, bukan buat Allah. Makna negatifnya buat manusia, ketika kamu menolak untuk bertasbih kepada Allah, menolak untuk taat kepada Allah, menjalankan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, maka Allah tetap aziz. Ya. Allah tidak berkurang izzahnya, kamu yang akan direndahkan oleh Allah. Ya. Sehingga ketika kamu dalam ketaatan, Allah tidak bertambah izzahnya. Ya. Ketika kamu nggak taat, Allah tidak berkurang izzahnya. Ya. Begitu ya memahami kata Al-Aziz. Oleh karena itu Allah sering menyebut dirinya sebagai Al-Aziz ketika menjelaskan tentang Al-Quran. Ya. Al-Quran yang harus kamu laksanakan ini karena saya ini aziz. Ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ya. Allah sebut diturunkan dari Allah yang Al-Aziz, yang Ar-Rahim. Ya. Para anbiya ketika berdakwah selalu mengingatkan Allah itu Al-Azizur Rahim. Ya. Ya, sebetulnya nggak butuh-butuh amat dengan kamu. Jadi kalau kamu dikejar-kejar, ayo beriman, karena sayang, bukan karena butuh sama kamu. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini diulang-ulang berkali-kali di surat Asy-Syu'ara. Ya. Ya, kisah mulai dari kisah Musa, Ibrahim, Nuh, Hud, ya, Saleh, Lut, dan Syuaib. 7 kali diulang. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, bagi pembaca Al-Quran, saya dulu waktu masih anak-anak, kalau sampai di surat Asy-Syu'ara ini suka sering bertanya-tanya sendiri, ini ngapain ini ayat berulang-ulang begini, inna fi dzalika laayah. Tapi bertanya-tanya itu sudah menunjukkan ingin paham. Ya. Siapa ingin paham, ditolong oleh Allah untuk bisa paham. Ya. Ya, karena itu hati-hati dari sikap bodoh amat lah. Mau begini, mau begitu, ya udah pokoknya dibaca aja. Ya. Ya. Rasul Al-Imam Al-Ghazali ya, mengingatkan bahwa salah satu berinteraksi dengan Al-Quran itu harus adanya perasaan penasaran. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Ya. Istilah beliau at-tafahum. Ya. Bukan al-fahm, tapi at-tafahum. Ya. Penasaran, ingin paham. Ya. Ya, karena tafahum itu wallahu alam apakah mau disebut 25 atau 50% daripada pemahaman itu sendiri. Artinya kamu sudah melangkah kepada pemahaman kalau ada tafahum. Ya. Ya.
Nah, karena itu penting juga ibu-ibu kalau ngaji ya sebelumnya dibaca dulu terjemahannya. Tapi syukur-syukur kalau sudah paham terjemahannya ya. Sehingga kalau sudah ditafsirkan seperti ini kita akan Masya Allah terus, Masya Allah. Kalau terjemahannya kayaknya biasa-biasa aja, tapi begitu dipahami ternyata jauh lebih dalam ya, dari yang dipahami dari terjemahan. Ya. Jadi Allah menyebut selalu menyebut dirinya Al-Aziz, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Ya. Ya. Ya, terjemahan hanya bisa mengatakan maha bijaksana dan seterusnya. Ya. Al-Hakim ini juga salah satu kata yang sering disematkan kepada ya, Al-Quran. Ya. Apakah dengan kata kerja alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh. Ya. Itu juga Allah sering menyebutkan ya, dalam penurunan Al-Quran ya, tanzil min hakimin hamid ya. Maka di sini juga Allah katakan Al-Hakim ya. Yasin wal Qur'anil Hakim ya. Kata dasar hakim adalah hikmah ya. Salah satu makna hikmah adalah al-ilm ya. Jadi Allah disebut hakim karena ya, pusat segala pengetahuan yang ada di alam semesta ya. Bahkan Allah katakan ilmunya nggak terbatas. Walau annama fil ardi min syajaratil aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah ya. Kalau saja air laut buat mencatat ilmu Allah ya, itu akan habis air laut untuk mencatat. Bayangkan air laut itu sebanyak berapa triliun liter ya. Dan kalau ditambah 7 lagi habis juga. Itu ilmu Allah. Subhanallah ya. Aneh ya. Manusia nggak bisa menerima Al-Quran dari Allah yang hakim ya. Bukankah itu pertanda ya, dirinya ingin mengatakan saya inilah paling bodohnya manusia. Mendapat wahyu dari Allah yang hakim tidak mau. Ya. Hakim dari kata hikmah berarti apa? Ya, ya. Isabatul qawli wal amal. Ya. Disebut hakim itu apabila ya, tidak akan pernah meleset. Kalau Allah katakan begini ya hasilnya begini. Kalau katakan begini ya begini. Ya. Ya. Apa hakim akurat. Ya. Nggak bakal melenceng. Ya. Itu juga yang disebut dengan uhkimat ayatuh. Ya. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kenyataan ya. Ya mungkin meleset apa yang dikatakan oleh Allah ya, bahwa jika suatu negeri tidak taat kepada Allah ya, maka Allah akan hancurkan. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra fadhaqat wa bala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'addallahu lahum 'adzaban syadida fattaqullaha ya ulil albab. Namun kita bersyukur kepada Allah kalau saja ada negeri seperti ini, tapi kita berusaha melawan orang-orang ingin menghancurkan negeri ini. Betapapun dengan perlawanan yang sangat ala kulli hal. Insya Allah di sisi Allah, perlawanan orang-orang beriman itu tetap dihargai. Ya. Sehingga perlawanan orang-orang beriman itu insya Allah akan mengalunir ketetapan Allah ini. Ya, fahasabnaha
hisaban syadida wa adzabnaha adzaban nukra. Ya. Karena sebuah negeri yang tidak taat kepada Allah ya udah pasti bersifat atat an amri rabbiha wa rusulihi. Ya. Namun kita bersyukur jika dipilih oleh Allah, ya, menyatakan kami siap menghadapi orang-orang yang menginginkan negeri ini untuk terus-terusan atat an amri rabbiha wa rusulihi. Ya, semoga perlawanan yang sangat ala kulli hal ini menghapus ya ketetapan Allah. Fahasabnaha hisaban syadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Maka Al-Hakim juga disematkan kepada diri Allah dan otomatis juga disematkan kepada wahyu Allah. Ya. Allah katakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Bahkan kata para ulama, kata Hakim ya itu sampai kepada pemilihan katanya. Ya. Ya. Di ayat ini Allah tadi yang menyebut dirinya dengan Malik. Di ayat lain menyebut Malik, di ayat lain Malakut, di ayat lain dengan Malikal Mulk, di ayat lain dengan Maliki Yaumiddin. Maka secara bahasa ini juga bagian daripada Hakim Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sekedar pemilihan kata aja Hakim, bagaimana dengan isinya, bagaimana dengan realisasinya, ya, sekedar pilihan kata, ya. Di banyak ayat Allah menyebut dirinya Qadir, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir, qul huwal qadir, ya. Di ayat lain Allah menyebut dirinya Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di ayat lain Allah menyebut dengan Muqtadir, ya. Fa inna alaihim muqtadirun, ya. Kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Ya, terjemahan sama semua, mau qadir, mau qadir, mau muqtadir, maha kuasa. Tapi secara bahasa beda, ya. Ya, ya, ibarat ranking muqtadir itu rankingnya lebih tinggi. Ya. Kemudian di bawahnya qadir, bawahnya lagi qadir. Ya. Maka Allah memilih seperti itu disesuaikan dengan isi ayat itu. Ya, kalau ayatnya cukup tepatnya qadir, ya Allah menyebut qadir. Ya. Ya, secara kenyataan memang Allah ya maha kuasa dengan kekuasaan yang tiada batas. Tapi tadi secara bahasa Al-Quran bahkan hakim sampai pemilihan katanya. Ya. Karena bagi bangsa Arab ketika kita membaca ayat misalnya Udrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' ya fakhtalata bihi nabatul ard asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, ya. Yang tiap Jumat baca Al-Kahfi insyaallah ingat ayat ini, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kalau diganti wa kana Allahu ala syai'in qadira, diketawain oleh para bangsa Arab yang sangat ini wahyu Pak Abal gini, abal-abal begini pemilihan katanya. Karena di ayat itu memang tepatnya wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.